orang itu tidak boleh diputus 2 kali. Ya, diberikan dihukum 2 kali, apalagi hukuman kedua ini tanpa melalui pengadilan. Jadi peristiwa menyangkut Abah Anton ini terjadi di 2018, tidak termasuk kategori putusan MK 2019. Tidak bisa dikenakan sama dia. Apakah Abah Anton boleh? Dan itu pertanyaan saya sepakat dengan jawabannya Prof. Asrun. Boleh dari sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua dengan saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Untuk yang kesekian kalinya saya akan mengupas terkait dengan kaitannya dengan kontroversial pencalonan Haji Muhammad Anton dalam kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kontroversinya adalah terkait dengan boleh atau tidaknya Abah Anton mencalonkan sebagai wali kota karena yang bersangkutan pernah terlibat kasus hukum yang itu membuat beberapa pihak menyatakan bahwa yang bersangkutan untuk 2024 ini masih belum boleh karena masa tahanan habis tahun 2020, sementara ada aturan yang menyebut harus menyelesaikan masa pencabutan hak politiknya itu sampai 5 tahun ke depan, artinya tahun 2025. Tetapi ada pula penafsiran yang menyebut masa pencabutan hak politik itu sudah habis. Nah, saya ingin lebih netral tentu dari pihak narasumber yang juga netral pula, sehingga tidak ada unsur kepentingan apapun karena ini murni ilmiah. Karena itu saya hadirkan Profesor Dr. Ahmad Muhammad Asrun, ya. SH. Asrun aja. Oke. Prof. Asrun aja. Lebih lengkapnya atau lebih simpelnya Prof. Asrun. Dan ini jauh loh dari Jakarta datang hanya ingin menjelaskan tentang duduk persoalan secara ilmiah, kira-kira itu. Gitu Prof. Asrun ya. Iya, ya. Gimana Prof. Asrun? Tadi sudah saya prolog bahwa kontroversi itu masih ada sampai sekarang. Kalau Prof. Asrun memandang bahwa kasus atau kontroversi ini secara ilmiah hukum seperti apa, Prof. Asrun? Sebetulnya nggak ada kontroversi. Tidak ada kontroversi. Ya, kenapa? Urusannya sudah jelas ya, bahwa Abah Anton itu ya, Muhammad Anton ini diputus dalam sidang pada tahun 2018. 2018 ya, betul. Oke. Nah, kemudian ada putusan MK tahun 2019. Ya. Jadi peristiwa hukum terhadap Abah Anton ini sebelum ada putusan MK. Ya. Setahun sebelumnya. Tahun. Kemudian dalam prinsip hukum ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku ke depan. Ya, nggak boleh mundur. Dia bukan angkot. Ya. Mahkamah Konstitusi bukan angkot. Dia adalah pengadilan yang putusannya berlaku ke depan. Namanya prospektif, bukan retroaktif. Ya, ke depan. Jadi sejak saat diputuskan ketok palu, maka sejak itu berlaku ke depan dan final. Nggak bisa digugat, ya kan? Nah, peristiwa hukum Abah Anton ini terjadi di 2015, ya kan? Vonis pengadilan. Vonis pengadilan 2018. Tadi kan bilang dicabut hak politik selama 2 tahun, betul kan? Tadi kan Mas bilang dicabut hak politik Abah Anton untuk dipilih dalam sebagai pejabat publik, termasuk pilkada 2 tahun. Dalam amar putusan. Dalam amar putusan 2 tahun. 2 tahun. Artinya 2018 tambah 2 tahun, berakhir 2020. Selesai. Oke? Selesai kan? Nah, sejak saat itu dia jadi manusia bebas. Ya. Orang itu tidak boleh diputus 2 kali. Ya. Diberikan dihukum 2 kali, apalagi hukuman kedua ini tanpa melalui pengadilan. Ya, itu prinsip tuh. Prinsip dasar kalau kita bicara hukum, ya. Sekali lagi artinya selesai di 2020. Kalau ada pilkada 2020 boleh nyalon. Sejak 2020 boleh nyalon.
kita harus mempertimbangkan pendapat lain yang kemarin dalam podcast sebelumnya itu. Ini pendapat saya berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal. Anda pergi ke Cina, begitu prinsipnya. Putusan pengadilan berlaku ke depan, dan putusan pengadilan itu berlaku untuk individu, untuk kasus pidana. Nggak bisa dicampur-campur sama orang lain. Anda pergi ke Ukraina juga sama juga. Ya, pergi ke Mesir, pergi ke Turki, prinsip sama. Hukum tidak boleh berlaku ke depan, apalagi di pengujian norma. Pengujian norma oleh MK ini, ya norma pasal 7 Undang-Undang Pilkada itu, ya berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang. Dan sejak ditetapkan ke depan. Jadi peristiwa menyangkut Abah Anton ini terjadi di 2018, tidak termasuk kategori putusan MK 2019. Tidak bisa dikenakan sama dia. Di dalam hukum, Prof, mungkin saya ingin tanya sebentar, Prof. Apakah di dalam hukum itu ketika ada hukum yang baru, maka hukum yang lama itu sudah dihapus dan mengikuti hukum yang baru? Nggak bisa. Kalau diikuti kayak gitu, putusan yang baru itu merugikan orang yang bersangkutan. Nggak boleh. Aturan baru itu, ya, aturan baru apabila diberlakukan surut ke belakang berkenaan orang dan merugikan, nggak boleh. Dan lagi ini bukan putusan untuk individual. Ini pengujian norma undang-undang. Artinya pengujian norma undang-undang setelah diputus oleh MK berlaku semua orang, berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Ya, itu prinsip itu. Jadi ada yang bilang, oh nggak bisa. Oh dia nyalon 2024. Betul 2024. Tapi peristiwa hukum Abah Anton ini 2018. Sebelum putusan MK. Jadi putusan MK itu sekali lagi prinsipnya tidak boleh diberlaku surut, dan jelas di dalam amar putusan MK, putusan ini berlaku sejak ditetapkan, ya pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Artinya putusan MK 2019 itu tidak bisa mendongkel atau mengubah putusan amar 2000. Nggak bisa. Putusan MK itu tidak bisa merubah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan ini menyangkut pribadi orang. Kalau putusan pidana itu menyangkut pribadi orang, ya. Putusan MK itu menyangkut norma secara umum. Ya. Nah, terkait dengan putusan pribadi orang ini, nggak bisa dirubah dengan putusan berlaku umum. Kecuali, ya, Abah Anton ini diputus pengadilan 2020 atau 2019 akhir lebih setelah 1 hari. Ya. Jadi begitu MK tok, 2 hari kemudian Abah Anton diponis. Ya, dicabut putusannya. Baru putusan MK itu berlaku, Pak. Baru berlaku. Tapi ini juga begini masalahnya. Ya kan? Dia sudah dicabut hak politiknya. Dia sudah jadi manusia bebas. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, setelah orang bebas dari LP, dari penjara, dia menjadi manusia bebas, menjadi warga negara sepenuhnya, punya hak politik, dipilih maupun memilih. Ini putusan MK nih. Jadi kalau kita bicara seperti itu, jadi menurut saya tidak ada yang kontroversi. Semua serba jelas. Kalau mau dibikin kontroversi, debatnya politik kusir namanya, ya kan? Debat kusir. Kalau pandangannya Prof. Asrun, kontroversi itu karena ada gorengan-gorengan politik atau gimana? Iya, kan kira-kira orang suka lempar-lempar isu, ya kan? Lempar isu, gosip politik di warung kopi, ya kan? Kenapa? Karena pertama barangkali Abah Anton ini figur yang dikenal orang. Kemudian orang yang bicara atau yang menggoreng ini, yang mengolah terus isu ini, karena dia punya kepentingan politik yang berseberangan dengan pencalonan Abah Anton. Kalau enggak, masyarakat netral aja. Jadi yang ini adalah aktor politik. Yang menggoreng-goreng ini adalah aktor politik yang punya kepentingan politik. Kalau dia sadar sebagai manusia, ya manusia hukum, ngerti hukum, dia nggak bicara lain. Selesai. Murni konstruksi hukum. Murni. Kalau misalnya campur-campur politik, rame. Ya. Baik, Prof. Ini barangkali akan ada pendapat lain. Saya juga undang Mas Ibnu Samitoto. Ya benar ya. Ini adalah dosen hukum tata negara Universitas Brawijaya. Jadi kita ingin juga tahu bagaimana legal opinion kira-kira atau pendapat lain ya dari Mas
Saya manggilnya Mas Dodo. Gimana Mas Dodo menanggapi tentang konstruksi hukum kaitannya dengan pencalonan Abah Anton? Iya, makasih Mas Tauhid, Prof. Asrun. Yes. Ini Mas Tauhid, apa yang disampaikan dari Prof. Asrun tadi itu betul. Jadi kalau mau ditanya, apakah memang atau spesifik, kita kan ngomong kasus Abah Anton, ya, betul. Bicara calon-calon yang lain atau di kota lain, pokoknya kita bisa bicara spesifik Abah Anton. Apakah Abah Anton boleh? Dan itu pertanyaan yang sama. Saya sepakat dengan jawabannya Prof. Asrun, boleh dari sisi aturan, boleh, nggak ada masalah. Bahkan tadi Prof. Asrun sudah menjelaskan panjang lebar, bahkan itu di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas pasal 28E itu, setiap orang itu bebas berserikat, berkumpul. Memang ada aturan berserikat dan berkumpulnya seperti apa nih? Nah, tadi Prof. Asrun sudah menjelaskan putusan MK itu membolehkan setelah jangka waktu 5 tahun setelah yang bersangkutan selesai. Tapi itu kan putusannya setelah vonisnya Abah keluar. Nah, jadi tetap boleh, aturannya boleh. Apalagi Undang-Undang HAM pasal 44, setiap orang boleh kok bersama-sama mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan segala macam dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif. Artinya begini, walaupun Abah Anton nanti mencalonkan diri dan sekarang sudah diproses oleh salah satu partai, tapi tetap secara walaupun ini tidak ada masalah ya, tapi secara etika mungkin Abah Anton tetap menyampaikan saya dulu pernah. Jadi ada keterbukaan. KPU pun sebagai penyelenggara pemilu nanti juga harus memberikan berita yang sebenarnya bahwa salah satu calon dalam hal ini Abah Anton dulu 2018 pernah bla 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 dengan vonis 2 tahun dan segala macam. Tapi keterbukaan itu harus dibuka. Dan itu tidak terpengaruh terhadap pencalonan ya? Tidak masalah, sehingga kalau warga masyarakat ramai, ya memang namanya warga masyarakat pro dan kontra itu selalu ada. Cuman yang ingin saya tekankan, secara normatif tidak ada masalah ya Mas, bagi kita udah selesai itu. Pejabat publik seperti wali kota, itu kan tidak serta-merta jabatan politis, jabatan yang di tanda kutip diperoleh dan diperbutkan dengan cara politik, pemilu, pilkada itu kan cara-cara politik. Tapi jabatan publik seperti wali kota itu kan juga tanda kutip harus memenuhi unsur keteladanan. Harapannya memang masyarakat bisa memberi pendapat, bisa memberi koreksi, atau masyarakat bisa kemudian memilih figur yang memang dirasa sesuai dengan hati nurani masyarakat. Walaupun secara norma tidak ada masalah, tapi masyarakat tahulah apakah ingin mengulang yang dulu lagi. Sudah pernah ada kasus begini kok. Dan salah satu syarat pencalonan kalau memang itu kan harus ada surat pernyataan. Surat pernyataan apa ya kok? Surat pernyataan. Pernyataan terbuka. Pernyataan terbuka bahwa dia mantan narapidana. Dan itu dari salah satu media juga kan, media nasional yang menyatakan bahwa memang beliau menyatakan secara terbuka pernah itu. Artinya masyarakat pun sekarang juga udah, saya pikir teknologi juga banyak, media sosial juga banyak, pinter lah masyarakat sekarang. Secara normatif nggak masalah, tapi masyarakat bisa kok memilih mana yang baik, mana yang mungkin tidak. Mas, ini dalam diskusi saya sebelumnya itu kan disebutkan ada kemungkinan KPU itu akan menggunakan putusan MK nomor 56 tahun 2019. Ada kemungkinan bahwa tetap aja harus yang mantan terpidana itu harus melewati masa 5 tahun setelah menjalani masa tahanan. Ada kemungkinan. Berarti ini benar-benar tidak bisa menjangkau kasusnya Banten ya? Iya. Meskipun KPU menggunakan tetap. Iya benar, betul. Oh gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya secara hukum selesai. Clear sebenarnya ya? Clear, cuman tadi saya bilang tadi ya, kalau masyarakat Malang itu kan semua mengerti lah, tahu ya, atau sebagian besar ya, bahwa Banten tuh pernah ada terkait dengan kasus ya, dan kemudian mengikuti, tapi kasusnya macam apa? Sebetulnya ada lagi satu lagi tambahan, yaitu dia tidak pernah mengulangi perbuatannya. Nah, itu syaratnya juga itu, namanya tidak jadi residivis, mengulangi perbuatannya. Jadi setelah dia mendeklarasikan, saya ini dulu pernah kena musibah, ya, peristiwa hukum begini dan diponis
pada tahun 2018 selama sekian tahun dicabut hak politik saya 2 tahun. Saya sudah jalani dan saya paham betul bahwa saya itu suatu hal yang tidak saya inginkan, peristiwa itu ya. Tidak saya inginkan dan saya tidak melakukan lagi. Tidak mengulangi perbuatan itu. Itu dituangkan dalam apa, Pak? Di pernyataan? Itu pernyataan aja. Oh, pernyataan. Pernyataan kepada publik. Oke. Ya kan? Pada publik. Kalau misalnya mau bikin bukan menjadi syarat untuk dilampirkan di berkas pendaftaran ke KPU atau apa? Enggak. Tidak, seperti itu surat pernyataannya. Jadi pernyataan aja. Oh. Kalaupun mau dilampirkan bikin selembar kertas apa susahnya? Oh, oke. Iya kan? Yang penting pada intinya fakta hukumnya dia tidak mengulangi perbuatannya dan kemudian dia mengakui kehilapan di masa lampau. Kan masyarakat kan melihat itu. Masyarakat menilai ya orang sih bisa saja terkena satu masalah, ya kan? Tapi yang penting dia belajar dari situ dan dia tidak mengulangi. Kan itu. Ya. Dan kemudian kembali pada tipe orangnya. Abang Anton kan dikenal sebagai masyarakat Malang, tokoh yang baik-baik, tokoh masyarakat panutan. Ya kan bukan begitu. Enggak. Jadi masyarakat senang dengan Abang Anton juga. Ya. Jadi ada bukan sekedar pengikut ya. Masyarakat ini sudah pandai, sudah cerdas. Nggak bisa dibohongin. Iya. Nggak bisa dibohongin. Jadi dia ngerti lah. Ngerti bahwa ini orang baik lah. Itunya intinya ya. Dia orang baik, kemudian masyarakat senang dengan dia. Ya kan? Kalau saya kebetulan 1 tahun yang lalu ya, saya lihat jalan-jalan ke Kota Malang ini. Waktu itu saya ada kegiatan di Brawijaya ya. Saya lihat banyak tuh masyarakat taruh gambarnya Abah Anton di depan rumah dia, depan warung dia. Bukan ditempel di pohon ya. Yang saya lihat di tikungan-tikungan jalan, warung. Ya kan? Kan itu artinya spontanitas masyarakat, ya kan, melihat. Dan ya kalau masyarakat nggak suka pasti nggak kepilih, gitu aja. Kalau Gus Dur bilang kok gitu aja repot-repot, ya toh? Ya tetap kembali nanti masyarakat ya. Kembali masyarakat, masyarakat menjadi penentu, ya memilih atau tidak memilih, ya kan? Dan masyarakat ini kalau keterpilihan seorang tokoh itu murni dari hati masyarakat, nggak bisa masyarakat dibeli, ya kan? Kayak kemarin Pak Prabowo itu karena dilihat suka goyang-goyang gemoy gitu, wah masyarakat seneng. Kalau serius-serius di kampus urusannya, ya kan? Yang penting kerjanya serius atau enggak, gitu loh. Pak Pasrun, jadi informasinya itu timnya Abah Anton itu kan sudah menerima surat surat keputusan dari pengadilan negeri atau apa itu? Itu bisa nggak itu jadikan dasar untuk menjadi syarat pendaftaran di KPU nanti? Karena ada nggak kemungkinan antara putusan pengadilan itu dengan KPU itu bertabrakan kira-kira? Saya juga mendapatkan kabar ya, ada surat keterangan dari Mahkamah Agung, ya terkait dengan vonis ya, pelaksanaan vonis itu, vonis yang 2018 sudah selesai, nggak ada masalah. Jadi dia tidak ada masalah hukum karena dia sudah melewati tuh masa karantina politik 2 tahun, ya kan, 2 tahun sudah selesai. Diperkuat lagi dengan surat dari pengadilan atau pengadilan Malang ya. Jadi maka tidak ada masalah lah. Kalau fakta hukumnya gitu, pendapat hukum dari pengadilan mengatakan demikian, KPU harus ikut di dalam pendapat hukum pengadilan mengikuti itu. Kalau KPU misalnya membuat yang lain-lain, aneh-aneh misalnya, maka bisa jadi subjek gugatan, bisa digugat. Karena dia pegang nih. Loh, kalau pendapat Mahkamah Agung begini, diikuti oleh pendapat pengadilan negeri begini, saya dinyatakan tidak ada lagi masalah hukum, bisa mencalonkan, lah kok KPU mengganjal saya? Ya, lucu juga, itu kan? Urusannya tuh Bawaslu nanti, ditambah dengan DKPP. Jadi kalau saya lihat sih, kalau dia pun diikuti nih, misalnya buat peraturan KPI mengikuti ini, maka Abah Anton nggak terkena. Tidak terkena. KPI mengutip sebuah peristiwa hukum 2019. Abah Anton peristiwa hukumnya 2018. Jadi nggak kena.
tetap nggak kena gitu loh. Kecuali vonis Abah Anton itu adalah 2020. Ya. Ya, kita tidak tahu nanti keputusan sikap ya, KPU nanti ya. seperti apa KPU. Ya. PKPU katanya belum. PKPU. Ya, PKPU itu ya. Ya. Dalam minggu lalu disebut masih belum keluar itu keputusan itu ya. Ya. Mas Dodok menanggapi gimana? Ada nggak kemungkinan beda-beda kalau untuk sikap ini, untuk menjelang kita pemilihan kepala daerah 2024 ini yang November nanti, ya. Memang sementara PKPU-nya belum keluar sehingga kita masih menuju pada PKPU yang lama, PKPU nomor 18 tahun. Gimana itu PKPU yang lama? PKPU yang lama? Karena agak panjang ya, saya izin saya bacakan aja. Di PKPU nomor 18 tahun 2019 ini sementara PKPU yang kita pakai karena PKPU untuk 2024 pemilihan kepala daerah memang belum keluar sampai sekarang. Nah, pasal 4 PKPU 18 2019 bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, ini saya baca supaya nggak salah pasalnya, secara kumulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang tadi Nah, tapi pasal 4 itu di breakdown lagi harus dilengkapi dengan beberapa dokumen atau syarat. Apa dokumennya? Saya bacakan biar nggak salah. Yang pertama, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon tersebut telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai ex-napi disertai dengan bukti. Pernyataan itu tadi ya? Oke. Yang pertama, jadi dokumen-dokumen ini harus dilampirkan ketika mendaftar ke KPU. Yang kedua, surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Itu jelas. Yang ketiga, surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lapasnya. Jadi menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah selesai nih dari kepala lapas. Yang keempat, surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat. Tapi ini tanda kutip dalam hal bakal calon mendapatkan pembebasan bersyarat. Itu kan bukan pembebasan bersyarat, sudah selesai. Dan yang kelima, putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap via vonis. Tapi, ini nggak diperlukan untuk apaan? Kenapa itu nggak masuk ini? Jadi daftar sebagai calon biasa nggak apa-apa. Karena sudah melewati masa ini tadi ya? Digunakan bagi calon-calon kepala daerah di kota kabupaten manapun, umum ya, bagi yang punya kasus, tapi setelah putusan 2019 itu. Artinya apa? Nggak perlu ini juga nggak apa-apa. Artinya begini, kalau saya boleh bicara lebih lanjut lagi, secara norma hukum tidak ada kok yang dilanggar kayak secara norma, tetapi kita bisa memberikan satu, bagaimana sih peran pendidikan politik dari partai politik. Apakah misalnya partai politik nggak bisa cari kader yang lainnya, tanda kutip tidak menimbulkan perdebatan di masyarakat. Itu loh gunanya partai politik sebagai pendidik politik. Kan bisa mengkader orang lain yang kualitas atau kompetensinya sama atau bahkan yang lebih bagus lagi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa nggak ada juga sih masyarakat yang tanda kutip figurnya mungkin selevel atau mendekati Abah Anton yang mungkin kemudian juga bisa dicintai masyarakat juga. Karena kita sama-sama tahu kalau dari berbagai berita yang saya baca, Abah Anton pun saya didorong oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menginginkan saya. Nah, apakah masyarakat juga nggak bisa mencari figur? Saya rasa di Malang ini banyak sekali figur orang Malang atau orang yang memang sudah punya investasi sosial yang bagus di Malang yang bisa kok untuk didorong maju. Berarti filternya nanti di partai dan masyarakat ya. Artinya masyarakat juga begini, masyarakat kan juga bisa menyampaikan kritik. Kritik kepada KPU bisa banyak. Yang paling penting ya ketika coblosan itu nanti masyarakat memilih apa enggak, sehingga kedewasaan politik masyarakat itu benar-benar bisa dilihat di sini. Nah itu hal berikutnya. Hal berikutnya ingin saya sampaikan terkait dengan korupsi. Korupsi itu kan kita sama-sama tahu ya, itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Yang pasti nggak mungkin saya khilaf korupsi. Korupsi itu pasti kan direncanakan. Korupsi itu apapun alasannya pasti tidak juga bisa bekerja sendirian. Artinya terorganisir. Apalagi korupsi hampir pasti ya, saya bilang hampir pasti bukan pasti, maaf saya lewat, hampir pasti oleh pejabat yang punya kewenangan. Nggak mungkin kita dosen korupsi apa Pak yang mau dikorupsi. Tapi kalau pejabat yang punya kewenangan, dia punya kewenangan untuk itu. Sehingga apakah kita mau memberikan kepercayaan yang sama lagi? Gitu. Yang kedua, walaupun hak pilih dan hak dipilih, hak memilih ini
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan juga sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, tapi kan itu tanda kutip dibatasi, tidak mutlak. Tidak mutlak. Artinya pembatasan-pembatasan itu yang diperlukan, walaupun Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusannya, tapi KPU juga harus merespon putusan ini. Tidak bisa putusan MK langsung di PKPU, harus ada PKPU-nya dulu sebagai pengaturan hal teknis dari putusan MK itu. Kemudian yang ketiga, baguslah MK sudah memberikan jeda waktu. Tapi kalau saran saya, jeda waktu itu apakah tidak lebih efektif daripada tahun? Kalau tahun kan 5 tahun gitu ya. Ya. Oh, terpidana ini keluar tahun 2021, berarti boleh nyalon lagi setelah 2026, 5 tahun. Apakah nggak kemudian lebih baik jika periodisasi? Jadi mantan napi ini boleh mengikuti lagi setelah, misalnya 2 kali atau 3 kali periode berikutnya. Berarti harus nunggu 10 tahun lah. Semakin lama itu. Paling tidak masyarakat satu bisa belajar, 2 si calon tadi yang mantan pidana itu tadi juga bisa kemudian beradaptasi dengan perkembangan yang ada. 4, peran serta masyarakat untuk melakukan tracking terhadap rekam jejak terhadap calon-calon tersebut, itu saya rasa bisa dilakukan. Oke, jadi andaikan boleh mencalonkan di KPU juga lolos, ada nggak potensi itu nanti misal menang, misal ada pihak rival yang menggugat KPU-nya ya, seperti yang kemarin di Pilpres. Ada nggak kemungkinan begitu? Ya. Karena namanya hukum kan bisa saja kalau ada nggak bisa dijawab. Gitu ya. Ada nggak ada bisa dijawab. Tapi kalau orang yang memang dasar politiknya tidak suka, dia akan berupaya mencari jalan, mencari celah, ya kan? Dan itu dimungkinkan menggugat ke Bawaslu misalnya pencalonan, ya kan? Dia keberatan misalnya. Ya, tapi kan keberatannya atas dasar apa? Kalau sekedar asal gugat sih mah, ya kan, asal gugat. Boleh-boleh saja. Pokoknya ruame. Kalau orang sini bilang ruame, gugat aja, ya kan? Gugat. Tujuannya kenapa ada gugat? Supaya menghalangi keterpilihan ini. Bisa ya kan? Menghalangi keterpilihan. Tapi yang bisa muncul nanti simpati, ya. Ya kan, dijelekin misalnya kemarin seperti Prabowo ya, dalam debat dijelek-jelekin sama Anies, dijelekin sama Ganjar. Justru ratingnya makin naik. Karena masyarakat ini nggak suka orang yang memang tidak sepantasnya dijelek-jelekan, tidak sepantasnya direndahkan. Jadi masyarakat menghukum. Tidak akan seperti itu. Kalau gugat mah terbuka aja pembang gugat, ya kan? Kalau boleh saja ya gugat ya. Boleh saja kalau mau gugat. Tapi kan dasarnya apa? Ya kan? Kemudian masyarakat menilai, oh dia asal gugat aja itu. Orang urusannya udah jelas kok, main gugat aja karena dia nggak suka, atau dia pengen juga jadi wali kota, ya kan? Kan bisa juga begitu. Kan dasar ini kan urusan politik nih. Politik itu nggak selamanya seperti masyarakat secara tulus suka dengan seorang pemimpin. Tapi kalau rival politik, apapun genjot aja, gugat aja, ya kan? Yang penting rame. Yang penting rame. Indonesia ini keren. Indonesia ini kerennya kan menang nggak menang itu bukan diputuskan oleh KPU, tapi diputuskan oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi ya. Jadi, walaupun KPU sudah memutuskan nomor sekian menjadi wali kota Malang dan segala macam, tapi pasti ada gugatan itu nanti. Dan jadi, berharap MK ada mengubah itu ya. Iya, makanya trennya begitu, karena semuanya begitu. Jadi yang memutuskan menang nggak menang bukan KPU. Dan ini bisa saja nanti di Malang seperti itu ya. Bisa jadi. Tapi kan sebenarnya nanti tergantung pertimbangan hakim. Apakah hakim menolak seluruhnya seperti Pilpres kemarin nomor 1 dan nomor 3 tolak seluruhnya, ataukah diterima sebagian, dan sekarang itu kan sebelumnya tergantung pertimbangan hakim terhadap data, bukti, fakta yang ada di permohonan persidangan nanti. Nah, antisipasi begitu apa perlu, misalnya ini saya ngomong tentang kasusnya Banten ya, apa perlu konsultasi dulu ke MK seperti ada beberapa masukan itu ya, Banten biar aman ya konsultasi dulu aja ke MK, itu perlu nggak? MK nggak buka diri untuk konsultasi, karena dia bukan kantor lawyer. Abang Anton itu berkonsultasi ke kantor lawyer, kantor hukum yang mengerti masalah itu.
Kalau MK mah nggak bisa berkonsultasi karena putusannya bersifat final dan mengikat. Suka nggak suka laksanakan. Gitu nggak bisa dikotak-katik, ngobrol-ngobrol. Walaupun di sana ada kantin, kan? Datang ke kantin, ketemu hakim nggak boleh. Berarti tidak bisa ya konsultasi? Nggak bisa karena dia subjek untuk digugat nanti. Jadi para pihak yang berpotensi itu digugat nggak boleh ketemu. Nggak boleh. Ketemu aja ada etikanya ya? Ada etikanya. Ini jelas nih urusannya, ya kan? Nggak boleh misalnya tiba-tiba mampir di Jakarta, wah ayo ke Merdeka 7, Merdeka Barat 7. Oh nggak bisa. Jadi bukan tempat konsultasi. Putusan MK harus dilaksanakan. Karena kemarin ada salah satu pakar lah menyebut harus konsultasi ke MK. Nggak ada keharusan. Ini dari legal standing ini jelas kok mas. Aman semua. Aman semuanya ya. Oke. Hakim menerima konsultasi loh bisa masuk MK itu nanti hakim. Malah melanggar itu ya? Iya, melanggar. Iya masuk juga kan, ya. Melanggar. Oke. Bersurat aja belum tentu dijawab. Bersurat saja belum tentu dijawab. Karena takutnya suratnya ditempel di dinding di bawah pohon. Ini MK sudah setuju katanya. Oke. Jadi kayak gitu posisinya. Pak Asrun dan Mas Dodo meyakini bahwa ini clear ya? Clear ya? Clear karena dasarnya hukum. Apalagi ada surat dari Mahkamah Agung, surat dari pengadilan. Masa diragukan? Orang yang sudah ahli kok orang memutus diragukan. Kalau ada surat dari MK itu jadi legal nanti. Iya. Tim suksesnya. Tim sukses. Ini loh. MK-nya yang kena ya? Oh iya. Oke. Dan itu tidak mungkin lah ya? MK itu tidak pernah menjawab surat-surat seperti itu, nggak pernah. Untuk peluang konsultasi saya yakin. Nggak boleh. Nggak bisa. Nanti ada lobby-lobby nanti. Lobby-lobby sih nggak usah lah, ya kan? Jalani aja sesuai dengan jalurnya. Nggak usah lobby-lobby, nangka-nangka aja. Ya, kalau lobby itu buah. Lobby-lobby itu buah. Di Jakarta dibikin rujak ditumbuk. Namanya itu lobby-lobby namanya. Merah ininya. Tumbuk campur ubi. Itu lobby-lobby. Ya. Kalau di Malang ini nangka-nangka, keripik nangka. Itu yang saya mau beli, keripik nangka. Nah, nanti. Itu juga betul Mas Tolib. Saya pikir itu juga bisa menjadi pembuktian bagi timnya apa, tim sukses atau tim hukumnya apa, bahwa bersaing dengan sehat saya bisa kok. Nah gitu. Oke. Nggak masalah, nggak perlu konsultasi. Nggak perlu konsultasi bersaing dengan sehat, tim kami juga bisa kok. Alfa juga percaya diri kok bersaing dengan sehat bisa dengan kontestasi yang sehat. Baik. Jadi ini wawasan ilmu hukum yang bagus menurut saya karena selama ini kan kami sendiri juga ini satu semester belajarnya. Ini satu sama semester dengan ini 6 bulan. Kuliah 6 bulan ini berapa menit ini? Ya kan? Ini satu semester. Udah dikasih semua ini ilmunya. Baik. Prof. Asrun, makasih. Ya, sama-sama. Informasi dan ilmunya Mas Dodo luar biasa. Jadi Prof. Asrun ini dari Jakarta hanya ingin memberikan pencerahan kaitannya dengan kasus hukum ini. Jadi terima kasih sekali Mas Dodo, terima kasih sahabat EPI Insight. Ini saya kira ini tadi kita belajar bersama lah tentang hukum yang selama ini banyak dijadikan bahan diskusi di berbagai forum kaitannya dengan kontroversi hukum pencalonan Abah Anton. Dan saya kira tadi sudah terjawab. Silakan